Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaojun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Meskipun telah berhasil mengguncang wanita tua itu, Bai Xiaojun masih merasa tidak nyaman sepenuhnya. Sambil menggertakkan giginya, ia mengirim kipas itu terbang bersama selama beberapa bulan lagi. Pada saat itu, dia melirik Bai Xiaoqi yang putus asa, dan menggosok hidungnya dengan canggung. "Hey Little Bai, kenapa kamu tidak istirahat sebentar saja? Sudah 3 tahun yang panjang." Bai Xiaoqi menatapnya dengan marah, dan berpikir untuk memberinya sedikit pikiran. Tetapi pada saat ini, dia terlalu lelah, dan hanya memudar dari pandangan. Setelah melihat bahwa robot Ro sudah tidur, Bai Xiaojun menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia salah. Jika dia tidak menjadi serakah, maka mereka tidak akan harus berurusan dengan pengejaran 3 tahun. Namun, keuntungan yang dia dapatkan 3 tahun sebelumnya menyebabkan matanya menyala ketika dia memikirkannya. Melihat ke bawah, dia berpikir tentang sejumlah besar jiwa yang sekarang ada di tasnya memegang. "Aku memukulnya kayak kali ini. Sekarang saya punya banyak bahan untuk nyala api multiwarna." Mempertimbangkan bahwa tidak ada ancaman bahaya yang akan terjadi, ia mengatur kipas ke pilot otomatis dan kemudian menemukan tempat yang bagus untuk mengasingkan diri dan memulai sesi sulap api. Dia telah menyelesaikan formulanya selama 25 nyala berwarna 3 tahun lalu, tetapi kehabisan jiwa untuk melakukan tes. Sekarang stoknya telah diisi kembali, tidak ada yang menahannya. Kegagalan tidak akan menjadi masalah besar, tidak juga 2. Bahkan 10 tidak akan membuatnya berhenti bernapas. Kali ini, tidak butuh waktu lama untuk melakukan percobaan dan menyelesaikan semua masalah dengan rumus. Pada titik itu, dia benar-benar menyulap nyala api 25 penuh. Senyum lebar muncul di wajahnya, terutama mengingat fakta bahwa ia masih memiliki banyak jiwa. Dengan itu, ia mulai bekerja pada nyala api 26 warna, dan pada saat yang sama, memajukan budidaya. Saat ia terbang dalam kehampaan, 3 tahun lagi berlalu. Selama waktu itu, ia menyelesaikan formula awalnya, dan juga memperbaiki basis kultivasinya secara signifikan. Akhirnya, Bai Xiaoqi bangun dan mengambil kendali kipas, mendorongnya maju dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sekitar waktu Bai Xiaojun hendak melakukan upaya pertamanya untuk menyulap api 26 warna, kipas itu tiba-tiba bergetar. Bahkan ketika Bai Xiaojun dan Bai Xiaoqi melihat sekeliling dengan kaget, sebuah suara yang akrab mengisi telinga mereka dalam bentuk lolongan yang marah. "Kamu tidak bisa melarikan diri." Mata melebar, Bai Xiaojun menjerit, "Itu wanita hantu tua itu." Mengirimkan rasa surgawinya, dia melihat wanita kertas tua yang sama, dengan lampu di tangannya. Bai Xiaojun merasa seperti akan menjadi gila, dan Bai Xiaoqi tersentak kaget, terguncang oleh tekad obsesif wanita hantu tua itu. Saat dia mendekat, mata Bai Xiaojun berubah merah, dan dia dan Bai Xiaoqi menyalakan kipas, mengirimnya melaju ke kejauhan. Tidak mau begitu mudah ditakuti, Bai Xiaojun mengambil api berbentuk setengah 26 yang dipegangnya di tangannya dan membuangnya ke belakang, berharap membakar wanita kertas itu menjadi abu. Namun, dia hanya menelan apinya. Kulit kepala kesemutan karena ketakutan, Bai Xiaojun tidak berani melakukan tes lebih lanjut seperti itu. Dengan demikian, kipas angin melesat ke kejauhan, dan pengejaran panjang lainnya dimulai melalui kekosongan. Bai Xiaojun cemberut, tidak ingin menghabiskan waktunya dengan melarikan diri, tetapi tidak punya pilihan lain. Jelas, dia tidak bisa melawan wanita hantu tua itu. Itu yang dia pelajari selama pengejaran sebelumnya, tidak ada yang dia luncurkan kembali padanya yang tidak baik. Pengejaran ini berlangsung selama 3 tahun berikutnya. Pada saat itu, wanita kertas akhirnya mulai melambat dan jarak di antara mereka bertambah. Pada saat ini, Bai Xiaojun sudah benar-benar terbiasa melolong dan meraung. Hal yang paling menyedihkan tentang seluruh situasi adalah bahwa Bai Xiaojun harus memusatkan seluruh energinya untuk menyalakan dan mengarahkan kipas angin, membuatnya mustahil untuk mengerjakan sulap nyalanya. Sisi positifnya adalah karena ia terus-menerus memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya benar-benar maju terus sepanjang waktu. Bai Xiaojun akhirnya menyadari bahwa wanita hantu tua itu tampaknya sangat terobsesi untuk menangkapnya, dan kemungkinan akan menemukannya lagi bahkan jika dia mengguncangnya. Dan dengan demikian, dia mengirim kipas angin ke arah yang sangat berbeda, berharap untuk mengulur waktu. Akhirnya, dia sekali lagi bisa membenamkan dirinya dalam sulap api. Dan dengan demikian, tahun-tahun berlalu. Tidak masalah seberapa cepat dia melarikan diri, atau di mana dia kehilangan wanita hantu tua itu. Paling-paling, dia akan menemukannya lagi dalam 3 tahun. Dia sudah terbiasa dengan situasi itu, namun, harus berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri setiap kali dia menyusul.
Setiap kali, dia sepertinya bergerak lebih cepat dari waktu sebelumnya, meninggalkan Bai Xiaochun cemberut di ambang air mata, dan pada saat yang sama, dengan gila-gilaan fokus pada kultivasi kapan saja dia bisa. Berkat tekanannya, basis kultivasinya maju terus-menerus mendorongnya sangat dekat ke lingkaran besar alam surgawi. Setiap kali wanita hantu tua itu tidak ada, dia akan bekerja dengan sulap api. Seiring waktu berlalu, ia akhirnya mencapai titik di mana ia bisa menyulap nyala api 26 warna. Dengan setiap nyala api yang dia letakkan di tanda di punggung tangannya, aura Bai Hao tumbuh lebih kuat, dan fluktuasi lebih jelas. Sayangnya, dia terjebak mengerjakan formula untuk nyala api 27 warna. Berbeda dengan formula sebelumnya, semuanya tidak jatuh ke tempatnya, dan dia akhirnya mencapai kemacetan di mana dia sama sekali tidak tahu bagaimana melanjutkan. Yang bisa dia lakukan adalah menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat janji dan menganalisis. Akhirnya, 10 tahun telah berlalu. Bai Xiaochun berdiri di sana di ujung kipas, rambutnya acak-acakan saat dia melihat ke dalam kekosongan. Di sebelahnya, Bai Xiaoqi membantunya dalam menyalakan kipas untuk pergi secepat mungkin. Wanita kertas tua melolong itu mengejar mereka, lampunya mengirimkan cahaya bersinar yang mengubah apapun yang disentuhnya menjadi kertas. Kenapa wanita hantu tua ini selalu bermunculan? Kami tidak pernah melihatnya sebelumnya. Itu benar-benar sakit kepala. Dia selalu muncul secara acak, menempatkan Bai Xiaochun di posisi pasif. Akhirnya, dia mulai melambat dan jarak di antara mereka bertambah. Sambil mengerutkan kening, dia menghela napas lega. Dari samping, Bai Xiaoqi tampak sama marahnya seperti sebelumnya. Ini semua salahmu. Kenapa kamu harus pergi dan memprovokasi sesuatu yang begitu mengerikan? Anda selalu memiliki pilihan untuk melarikan diri, tetapi saya tidak. Bai Xiaoqi jelas gugup tentang wanita kertas yang terus mengejar mereka. Bai Xiaochun menghela nafas, tetapi tidak dalam mood untuk menghibur Bai Xiaoqi. Bahkan ketika dia merenungkan bagaimana mungkin berurusan dengan wanita hantu tua itu, Bai Xiaoqi tiba-tiba berkata. Terkejut, Bai Xiaochun mengirim akal surgawi untuk menentukan dari mana wanita hantu tua itu muncul. Tapi kemudian, ekspresinya berkedip. Alih-alih wanita itu, dia melihat sesuatu yang lebih aneh, kekosongan di sekitar mereka tampaknya tenggelam. Secara teknis, kekosongan tidak memiliki arah seperti atas, bawah, kiri, atau kanan. Tapi saat ini, area di sekitar mereka jelas tampak tenggelam, membentuk sesuatu yang tampak seperti corong besar, atau pusaran berputar. Mungkin itu bisa dikaitkan dengan beberapa fenomena alam yang aneh. Namun, saat itulah Bai Xiaochun memperhatikan bahwa, di bagian bawah daerah yang tenggelam adalah dunia lain. Perasaan surgawinya mengungkapkan kepadanya dunia yang penuh dengan jam pasir yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang besar dan kecil, memenuhi seluruh dunia, tidak ada yang rusak. Semuanya operasional, dan memiliki pasir yang mengalir melalui mereka. Itu adalah pemandangan yang benar-benar aneh dan mengejutkan. Apa tempat apa ini? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata Bai Xiaoqi melebar, dan dia dengan tersedak berseru, inti dari waktu. Surga, tempat itu memiliki intisari waktu di dalamnya. Mata Bai Xiaochun berbinar. Meskipun dia belum mendeteksi aura essence, basis budidayanya telah melonjak dan time immemorial codex-nya secara otomatis menjadi aktif. Jelas dunia ini baginya bagaikan embun manis bagi pengembara yang kering, dan itu langsung menyebabkan jantungnya mulai berdebar. Namun, setelah apa yang berkembang dengan wanita hantu tua itu, dia benar-benar berjaga-jaga terhadap segala jenis bahaya, dan pasti tidak akan bertindak gegabah. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengirimkan akal surgawi untuk mengamati jam pasir yang membentuk dunia. Saat dia melakukannya, ekspresinya berkedip, dan akhirnya, ekspresi kagum memenuhi wajahnya. Hei, robot kecil, lihat dunia itu, bisakah kamu melihat daerah yang sangat aneh itu? Pada titik ini, Bai Xiaoqi sebagian besar pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Setelah melihat ke bawah ke dunia, dia menemukan daerah yang disebut Bai Xiaochun, namun, tidak bisa melihatnya lebih jelas daripada yang bisa dilakukan Bai Xiaochun. Namun, ada fluktuasi yang datang dari itu yang tampak sangat kuat. Bai Xiaochun juga merasakan fluktuasi, dan mereka menyebabkan seluruh tubuhnya gemuruh. Aura yang berdaulat. Ada aura yang berdaulat di sana. Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi berbagi pandangan terguncang. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun sudah datang dengan beberapa spekulasi tentang apa yang terjadi. Aku ingin tahu apakah area yang tenggelam ini dalam kekosongan sebenarnya adalah jam pasir yang sangat besar. Dan dunia itu adalah tengah dari jam pasir. Dan mungkin area aneh itu sebenarnya adalah setengah jam pasir lainnya. Jika aku benar, maka jam pasir ini harus menjadi harta berharga dari penguasa. Dan saat ini tidak memiliki pemilik. Pikiran belaka menyebabkan matanya bersinar terang, dan jantungnya berpacu. Dengan itu, dia terbang dari kipas dengan tujuan mengitari daerah itu beberapa kali, mencoba melihat apakah dia bisa mengambil harta berharga yang ada pada jam pasir ini bersamanya. Mata Bai Xiaoqi segera melebar. Jangan menyebabkan masalah lagi, Bai Xiaochun. Ini mungkin item ajaib yang mirip denganku.
Dan itu tidak rusak atau tidak lengkap. Jika kau kesal, kita berdua selesai. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun menjawab dengan biasa, jangan khawatir, aku punya banyak pengalaman dengan hal semacam ini. Pikiran Bai Xiaoqi langsung mulai berputar ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kemudian dia menyadari apa yang dimaksud Bai Xiaochun dengan memiliki pengalaman dalam situasi khusus ini, dan matanya mulai menyala karena marah. Namun, setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak memiliki cara untuk berhasil mengambil jam pasir. Adapun Bai Xiaochun, dia merasa sangat tertekan tentang situasinya. Bagaimanapun, jam pasir itu berbeda dari kipas yang rusak. Satu-satunya alasan dia berhasil mendapatkan kipas angin adalah karena kipas itu rusak, sedangkan jam pasir ini tidak ada salahnya. Jelas, itu adalah harta berharga yang pasti akan memiliki otomat rohnya sendiri. Dan karena itu bukan barang warisan, itu tidak bisa diambil dengan paksa kecuali oleh seseorang dengan kekuatan penguasa. Karena tidak mau menyerah begitu saja, ia memikirkan beberapa hal dan kemudian menghasilkan kura-kura. Namun, bahkan tidak melakukan peningkatan semangat sepertinya melakukan apapun. Akhirnya, dia menyadari apa masalahnya. Bukan karena peningkatan roh tidak bekerja pada jam pasir. Sebaliknya, itu terlalu kuat. Melakukan peningkatan roh 1 kali lipat pada itu tidak akan melakukan apa-apa, dan jika dia mencoba melakukan lebih banyak peningkatan itu bisa memancing amarah roh otomat jam pasir. Ketika Bai Xiaoqi menyadari apa yang dia lakukan, dia berteriak, hentikan. Hentikan, dengarkan aku, Bai Xiaochun. Otomat roh berharga itu tertidur. Jika Anda melakukan peningkatan roh dan membangunkannya, kami berdua hancur. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak saat dia menganalisis situasi. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa mencoba memaksakan peningkatan roh ke dalam jam pasir sangat mungkin memicu badai konsekuensi yang mematikan. Setelah ragu-ragu lagi, dia menghela nafas dan meninggalkan ide itu. Namun, dia masih belum siap untuk menyerah. Sementara itu, Bai Xiaoqi hampir menangis. Selama bertahun-tahun, hidup dengan Bai Xiaochun terlalu menegangkan tidak terlalu berbahaya. Kembali ketika Bai Xiaoqi sendirian di kipas, dia tidak pernah mengalami masalah. Tetapi dengan Bai Xiaochun, ia menghadapi satu bahaya demi bahaya lainnya. Wanita tua itu sudah cukup buruk. Jika mereka akhirnya memiliki harta berharga yang diisi dengan esens waktu mencoba untuk mengejar mereka dan membunuh mereka, ya, Bai Xiaoqi tidak melihat bagaimana dia bisa mengambilnya. Aku tidak bisa menangani ini. Terkadang ini pengecut, dan terkadang dia psikopat. Aku harus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatiannya, kalau tidak, dia akan berakhir dengan mengecewakan harta yang berharga itu. Matanya muncul dalam pikiran untuk waktu yang lama, dan kemudian menyala. Tuanku, lihat, dunia jam pasir jelas merupakan tempat terbaik untuk mendapatkan pencerahan dari inti waktu. Akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk melakukan itu. Selain itu, saya perhatikan sebelumnya bahwa teknik yang Anda kembangkan ada hubungannya dengan esensi waktu. Tempat ini pada dasarnya adalah tanah suci bagimu. Apakah kamu tidak terjebak dalam kemacetan dengan sulap api kamu? Jika Anda mendapatkan beberapa pencerahan dari esens di sini, itu mungkin akan membantu Anda menembus hambatan itu. Karena robot semangat sedang tidur, itu adalah waktu yang tepat. Lagi pula, begitu terbangun, Anda tidak akan memiliki kesempatan yang sama lagi. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan berdiri sebagai pelindung Dharma untuk Anda. Saya tidak akan membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi saat Anda mencari pencerahan. Khawatir Bai Xiaochun tidak akan mempercayainya, ia melepaskan akal surgawi dengan cara dramatis dan berpotensi berbahaya, menyebabkan deteksi dan kemampuan pertahanan kipas untuk beraksi. Saran Bai Xiaoqi sebenarnya masuk akal untuk Bai Xiaochun. Itu terutama mengingat bahwa Time Immemorial Codex-nya tampaknya melompat dengan antisipasi. Dan dia mengalami kemacetan dengan nyala api 27 warnanya. Setelah melihat lagi pada jam pasir, dia memutuskan bahwa mendapatkan pencerahan mungkin akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkannya sendiri. Dan bahkan jika tidak, dia setidaknya akan keluar dengan beberapa tingkat manfaat. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dan melihat bahwa Bai Xiaoqi benar-benar pergi, dia menghela nafas dan memberi otomat roh anggukan tanda setuju. Setelah mengirimkan akal surgawi sendiri sekali lagi untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah, ia terbang menuju dunia jam pasir. Pada titik ini, Bai Xiaoqi akhirnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, ia merenungkan bahwa bersama Bai Xiaochun dalam situasi seperti ini berpotensi mengancam jiwa. Sementara itu, Bai Xiaochun semakin dekat dan lebih dekat ke dunia jam pasir. Namun, tidak ada yang menentang pendekatannya, begitu cepat dia turun ke dunia itu sendiri. Ketika dia melakukannya, ekspresinya berkedip ketika dia menyadari bahwa aliran waktu benar-benar berbeda. Bahkan, tampaknya waktu yang mengalir berbeda bahkan di berbagai wilayah di dunia. Di beberapa tempat melambat hampir berhenti. Di tempat lain, ia terkejut ketika menyadari bahwa itu bergerak 10 kali lebih cepat bahkan 100 atau 1000.
Ketika dia bergerak melalui dunia yang mengejutkan ini, dia melihat jam pasir tak berujung dari berbagai ukuran. Beberapa tingginya puluhan ribu meter, yang lain seukuran tangan. Segera ia menyadari bahwa sifat kacau waktu di dunia ini adalah fungsi dari jam pasir itu sendiri. Setiap jam pasir memiliki aliran waktu yang berbeda. Dunia yang berbeda, hukum alam yang berbeda. Di dunia wanita hantu tua itu, teknik magis dan kemampuan surgawi tidak berfungsi, dan darah dan daging seseorang menjadi kertas. Di sini, hukumnya berbeda. Dia telah melihat dan mengalami banyak dalam perjalanannya melalui kekosongan, memberinya perspektif yang jauh berbeda tentang kehidupan. Sampai sekarang, dia tahu bahwa masing-masing kacamata ini berisi hukum alam dunia ini, dan dapat mempengaruhi lingkungan mereka. Dengan setiap momen yang berlalu, dia merasa semakin terkejut. Tapi apa yang bisa menciptakan perbedaan waktu ini? Bai Xiaochun berdiri di sana, melihat sekeliling dengan penuh perhatian pada jam pasir tak berujung. Akhirnya, dia ingat apa yang dikatakan Bai Xiaoqi tentang mendapatkan pencerahan inti dari waktu. Kodeks imemorial waktu saya pasti ada hubungannya dengan esensi waktu, gumamnya. Awalnya, Bai Xiaochun telah mendengar tentang esens, tetapi tidak terlalu memahaminya. Setelah menemukan kipas yang rusak dan Bai Xiaoqi, pemahamannya tumbuh. Akhirnya, ia menjadi pemilik kipas dan berlatih kultivasi di depan menara kehidupan dan kematian Daois di wajah kipas. Pada saat itu, pemahamannya secara bertahap menjadi lebih lengkap. Namun, dia masih belum bisa memahami kata-kata itu. Saat ini, dia merasa seperti sedang berdiri di dalam harta karun sejati, dikelilingi oleh esens. Namun, pemahamannya masih belum lengkap, dan dengan demikian ia tidak bisa memahami maknanya. Seolah-olah dia kehilangan kunci yang sangat penting. Setelah hening sejenak, dia mendongak, matanya berkedip dengan tekad dan fokus. Jika aku tidak bisa mencari pengertian secara langsung, maka aku hanya akan menyerapnya. Sambil menarik napas panjang, dia berjalan ke satu jam pasir yang kira-kira sama tingginya dengan dirinya sendiri. Tidak berani terlalu dekat, dia memeriksanya dengan akal surgawi, dan menemukan bahwa aliran waktu di dalamnya 3 kali lebih cepat dari biasanya. Duduk bersila, dia mulai bermeditasi. Meskipun tempat ini sepertinya tidak berbahaya, Bai Xiaochun tahu bahwa tempat itu sebenarnya penuh dengan potensi krisis, dalam bentuk jam pasir sendiri. Beberapa sihir Taois yang paling kuat yang ada berkaitan dengan aliran waktu. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin tersandung jam pasir di mana waktu mengalir jutaan atau bahkan miliaran kali lebih cepat daripada di luar dunia ini. Dalam hal itu, sejumlah besar waktu bisa berlalu untuknya, dengan hanya sedikit waktu berlalu di luar. Situasi seperti itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagaimana dengan situasi yang berlawanan? Bagaimana jika dia memasuki jam pasir hanya untuk menghirup waktu, hanya untuk memiliki lulus tahun di luar? Untuk satu hal, jika dia jauh dari domain abadi-abadi terlalu lama itu bisa sangat berbahaya bagi dinasti Ark Emperor. Untuk yang lain, dia tidak tahu persis bagaimana pengalaman seperti itu akan mempengaruhi umur panjangnya. Apakah umur panjangnya terkait dengan keberadaan domain abadi-abadi? Atau akankah itu berlalu berdasarkan pengalaman lokalnya? Untuk benda mati, mungkin akan lebih mudah untuk menilai. Tapi Bai Xiaochun adalah seorang celestial, dan keberadaannya sangat terkait dengan domain abadi-abadi. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah meninggalkan dunianya sendiri untuk jangka waktu yang lama akan mempengaruhi dausitnya dengan cara tertentu, atau mungkin merusaknya. Karena itu, ia harus sangat berhati-hati dalam memilih yang dibuatnya di sini. Menutup matanya, dia fokus pada perjalanan waktu. Mula-mula rasanya sulit untuk menyelami pikirannya tentang betapa persisnya perbedaan itu dari aliran waktu di luar. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap mulai memperhatikan apa yang tampak sebagai sisa dari sesuatu. Sayangnya, dia tidak tahu persis apa sisa-sisa itu. Lebih buruk lagi, jumlahnya terlalu sedikit. Beberapa hari kemudian, dia membuka matanya. Meskipun dia merasa lebih dekat untuk menangkap kunci dunia ini, dia masih jauh dari kesuksesan. Apakah itu sisa waktu? Dia berpikir dengan ragu-ragu, merenungkan sisa-sisa yang tampaknya ilusi. Untuk suatu alasan, setiap kali dia memandang mereka, dia merasakan sensasi menekuk atau membelok. Pada titik ini, rasa ingin tahunya terguncang, dan dia sudah lupa bahwa tujuan utamanya untuk datang ke dunia ini adalah untuk mencari cara untuk mengambil kepemilikan dari harta berharga yang menyimpannya. Pikiran dipenuhi dengan pemikiran tentang sisa-sisa yang telah dilihatnya, ia menemukan jam pasir lain yang memiliki perbedaan waktu 10 kali lipat dan duduk untuk bermeditasi. Beberapa hari kemudian, dia membuka matanya, dan terlihat agak bingung. Ada lebih banyak sisa di sini, namun, dia masih tidak bisa melihatnya dengan jelas. Karena frustrasi, dia mengertakkan gigi. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa berhasil. Sisa-sisa itu pasti adalah inti dari waktu. Kali ini, dia menemukan jam pasir di mana waktu mengalir 100 kali lebih cepat dari biasanya. Duduk, dia melihatnya dengan cermat, dan sekali lagi mencari pencerahan. Sesi pencerahan ini adalah salah satu yang paling mengubah hidup yang pernah dia alami.
Dia gemetar, dan bahkan berjuang untuk bernafas ketika dia menyadari bahwa apa yang dia yakini sebagai sisa waktu jauh lebih banyak jumlahnya dalam jam pasir ini. Lebih jauh, dia menyadari bahwa ruang yang mengelilingi sisa-sisa nampaknya telah terdistorsi dan runtuh dalam beberapa cara. Seolah-olah sisa-sisa itu sendiri adalah bukti dari suatu bentuk kekuatan unik, aneh. Dari apa yang dia tahu, kekuatan itu adalah apa yang menyebabkan pembengkokan dan penyimpangan yang dia rasakan sebelumnya. Itu bukan kekuatan waktu, itu adalah jenis kekuatan lain yang dia sangat kenal. Saat dia menyelidiki lebih jauh, dan sensasi keakraban tumbuh, matanya terbuka, dia hampir tidak percaya apa yang dia rasakan. Gravitasi. Dia berkata dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Meskipun tidak ada teknik magis yang dia tahu di dunia kultivasi yang secara khusus terkait dengan gravitasi, ada banyak benda ajaib yang memanfaatkan kekuatan seperti itu. Bai Xiaochun telah melakukan kontak dengan gravitasi bertahun-tahun yang lalu, dia pernah menawarkan formula pil ke tepi utara sekte stream roh dalam perdagangan, mendapatkan satu set sayap roh magnetik dan mutiara protomagnetik. Wanita tua yang adalah penguasa puncak dari Iris Petal Peak telah memberitahunya bahwa jika dia pernah mendapat kesempatan, dia bisa menggunakan kedua item itu untuk memahami kekuatan protomagnetik, dan dengan demikian mempelajari pengulangan gravitasi sekte sekte spirit stream. Karena alasan itulah Bai Xiaochun telah menghabiskan begitu banyak waktu mengikuti garis penelitian itu, dan akhirnya mengembangkan bola tolak gravitasi yang dapat merobek pakaian orang-orang di sekitarnya menjadi serpihan. Selanjutnya, gas beracun yang akhirnya menjadi pil kebonnya awalnya dikendalikan oleh pemahamannya tentang kekuatan gravitasi dan tolakan. Sayangnya, penelitiannya tidak pernah berjalan terlalu jauh, dan dia akhirnya menyerah. Jadi bagaimana dia bisa membayangkan itu, bertahun-tahun kemudian, dan begitu jauh dari domain abadi-abadi, di tengah-tengah kehampaan, dia akan menemukan harta berharga dari penguasa, di mana esens waktu ada, dan juga kekuatan gravitasi misterius. Meskipun ada perbedaan antara waktu dan gravitasi, perbedaan itu kecil. Setelah mengambil beberapa napas untuk mengendalikan diri, ia sekali lagi menutup matanya untuk mencari pencerahan. Akhirnya, matanya terbuka, dan dia tampak lebih terguncang daripada sebelumnya. Itu benar-benar gravitasi. Saya tidak salah. Dia benar-benar terguncang untuk menemukan bahwa apa yang dia duga adalah waktu, sebenarnya adalah gravitasi. Tidak pernah sebelumnya dia bahkan berpikir untuk menghubungkan waktu dengan gravitasi, tetapi sekarang, mereka berdua tampaknya melapis tepat di depannya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia berpikir, bingung, akhirnya, dia bangkit, bertekad untuk memahami hubungan antara waktu dan gravitasi. Hanya 100 kali lipat aliran waktu tidak cukup. Karena itu, dengan mata merah ia menemukan jam pasir di mana waktu mengalir 500 kali kecepatan normal. Setelah itu adalah aliran waktu 1000 kali lipat. Dan dengan demikian, dia terus bergerak dalam usahanya mencari jawaban. Dari 1000 kali lipat ia pindah ke 3000 kali lipat. 5000 kali lipat. 8000 kali lipat. Pada saat itulah dia bangkit, matanya bersinar cerah. Gravitasi dapat mengubah aliran waktu. Meskipun dia tampak bersemangat, tekad di matanya jelas. Berbalik, dia menemukan beberapa jam pasir dengan aliran waktu 10 kali lipat di mana dia mengkonfirmasi beberapa penelitiannya. Segera, dia memiliki pemahaman lengkap tentang hubungan antara gravitasi dan waktu. Semakin kuat gravitasi, semakin cepat waktu mengalir. Itu adalah realisasi yang menarik. Pada saat ini, dia sudah lupa tentang mencoba menemukan kunci ke tempat ini, dan kembali dalam keadaan yang sama dengan yang sering dia capai ketika meneliti pil obat. Setiap pertanyaan yang dia jawab mengarah ke pertanyaan baru. Tapi dari mana gravitasi berasal? Bai Xiaochun selalu terganggu oleh pertanyaan itu, tapi sekarang, di dunia yang aneh ini, dia benar-benar bertekad untuk menemukan jawaban. Sekali lagi, dia mulai bekerja dengan jam pasir. Ketika dia mencari petunjuk, hari-hari berlalu, sampai dia lupa berapa banyak. Dia lelah, dan matanya lelah, tetapi dia terus mencari sumber gravitasi. Akhirnya, dia melihat ke salah satu jam pasir setinggi 300 meter, yang merupakan waktu bergerak pada 10.000 kali kecepatan normal. Kembali ketika dia pertama kali tiba di dunia ini, dia tidak akan berani untuk meneliti jam pasir seperti itu. Tapi sekarang, dalam keadaan terobsesi, dia tidak ragu-ragu sejenak. Duduk bersila, dia menggigil ketika menyadari bahwa dia hampir tidak bisa mendengar suara seperti suara berbicara kepadanya. Itu mulai pingsan, dan sulit untuk mendengar dengan jelas, seolah-olah telah melayang ke titik ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu terdengar seperti seorang pria yang berbicara, kecuali bahwa tidak mungkin untuk mendengar kata-kata yang tepat, tidak peduli bagaimana Bai Xiaochun fokus. Namun, suara belaka itu menyebabkan Time Immemorial Codex-nya melompat dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan aliran waktu di sekelilingnya tampak berubah. Yang paling penting, dan paling mengejutkan, adalah Bai Xiaochun bisa merasakan perubahan gravitasi karena suara itu. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan suara dengan jelas, dia yakin, bahwa itu berisi jawaban yang dia cari. Saat matanya terbuka, matanya bersinar dengan tekad dan ketegasan.
Bergerak, dia menuju jam pasir setinggi 600 meter. Aliran waktu di sini adalah 20.000 kali kecepatan normal. Bahkan lebih mudah untuk melihat fluktuasi gravitasi di sini, dan pada saat yang sama, suara itu menjadi lebih jelas meskipun ia masih tidak bisa melihat detail yang tepat. Tak lama, dia pindah ke jam pasir setinggi 900 meter. Kemudian setinggi 1.200 meter, dan setelah itu, setinggi 1.500 meter. Akhirnya, dia berada di jam pasir setinggi 2.400 meter, di mana saat itu suara itu semakin jelas. Bai Xiaochun sepenuhnya dalam keadaan gila, dan segera berada pada jam pasir setinggi 3.000 meter, di mana aliran waktu 100.000 kali lebih cepat dari biasanya. Sementara itu, suara itu menjadi lebih jelas, namun, dia masih tidak bisa melihat detail dari apa yang dikatakan. Namun, pada saat dia menghadapi aliran waktu 100.000 kali lipat, dia menyadari bahwa gravitasi di daerah itu tidak ditetapkan secara kaku. Bahkan, tampaknya menanggapi kehadirannya, sebuah penemuan yang mendorongnya untuk melanjutkan jalur pengejaran yang sama persis ini. Jam pasir setinggi 6.000 meter, 9.000 meter, 12.000 meter, Bai Xiaochun tampaknya kesurupan karena dia dengan gila-gilaan memilih jam pasir yang lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, dia mencapai jam pasir setinggi 30.000 meter, di mana aliran waktu 1 juta kali normal. Namun, dia masih tidak bisa mengerti apa yang dikatakan suara itu. Meskipun terus tumbuh lebih jelas, tampaknya ada penghalang di tempat memastikan bahwa tidak peduli seberapa keras pembicara berbicara, kata-katanya tidak dapat didengar dengan jelas. Tidak kecuali, penghalang rusak. Atau mungkin ketika jam pasir tercapai yang berpotensi merusaknya. Dengan suara samar di telinganya, Bai Xiaochun terus melakukan penelitian tingkat mengejutkan. 90.000 meter, 180.000 meter. Akhirnya, dia berada di depan jam pasir setinggi 240.000 meter. Dalam jam pasir ini, aliran waktu mencapai tingkat mengejutkan 8 juta kali lebih cepat dari biasanya. Dengan demikian, 3 bulan yang ia habiskan untuk mencari pencerahan di sana terhitung kurang dari 1 nafas waktu. Sayangnya, sudah tidak mungkin baginya untuk menentukan apakah waktu benar-benar mengalir sesuai dengan perspektif lokalnya, atau dari perspektif luar. Dengan demikian, bahaya yang dia hadapi terus meningkat. Jika dia mengambil 1 jam pasir di mana perbedaan waktu dibalik, maka 1 nafas waktu baginya akan dihitung selama 3 bulan di dunia luar. Bai Xiaochun hampir menjadi gila dalam upayanya untuk memahami kekuatan gravitasi. Karena itu, begitu dia mulai mencari pencerahan dengan jam pasir yang lebih tinggi dari 30.000 meter, dia berhati-hati untuk hanya menghabiskan waktu singkat mencari pencerahan dengan masing-masing. Dan jika suara itu tidak bertambah jelas, dia akan segera pergi. Itu berbahaya, tetapi dia membuat kemajuan luar biasa. Suara itu masih belum jelas, tetapi pemahamannya tentang gravitasi sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Gravitasi tercipta ketika ruang di area itu tertekuk. Dan ruang menekuk bukan karena kondisi yang ditentukan sebelumnya, tetapi karena kehadiran saya. Ketika saya mendekati jam pasir, perbedaan waktu mereka berubah. Jika saya tidak dekat dengan mereka, diferensial tetap stasioner. Dengan membengkokkan ruang, dan dengan membentuk gravitasi, kecepatan waktu berubah. Tentu saja, penyebab utamanya bukanlah aku, tetapi sifat dasar dari jam pasir. Mereka memiliki struktur yang berbeda, dan mengandung dimensi yang berbeda, dan bahkan langit berbintang yang unik. Jadi, gravitasi dan aliran waktu di dalamnya berbeda. Pikirannya berkedip-kedip dengan kecepatan kilat ketika dia datang dengan berbagai jawaban karena pencarian tanpa henti. Saat ini, dia berdiri di atas jam pasir setinggi 240.000 meter, memandang dunia di sekitarnya. Dari sudut pandang ini, dia bisa melihat bahwa hanya ada 1 jam pasir lebih besar dari yang dia berdiri. Jauh di kejauhan, di tengah-tengah dunia, adalah jam pasir setinggi ratusan ribu meter. Bai Xiaochun bahkan tidak bisa mengatakan seberapa cepat waktu mengalir dalam jam pasir itu. Namun, dia tahu bahwa tidak ada tempat yang lebih baik di dunia ini untuk mencoba mendengar kata-kata suara itu. Alih-alih beralih di antara jam pasir acak, keputusan terbaik meskipun yang paling berbahaya, adalah dengan jam pasir itu. Setelah beberapa pemikiran, dia bergerak, mata memerah saat dia menuju jam pasir raksasa itu. Setelah tiba, dia benar-benar terguncang oleh aliran waktu di sana. Itu begitu kuat tak terlukiskan bahwa tanpa basis kultivasi yang kuat dan tubuh kedagingan yang mengejutkan, ditambah kekuatan generasi dari kodeks kematiannya, ia mungkin akan segera dihancurkan hingga mati. Menahan ketidaknyamanan, dia melolong dan menembak ke atas jam pasir. Mengambil napas gemetar, dia jatuh dengan kaki bersilang, urat-urat menonjol di wajah dan lehernya saat dia menutup matanya dan mengirimkan indera surgawi untuk mencari pencerahan. Hampir segera, suara berbisik muncul, dan kali ini, berbeda dari sebelumnya. Itu tidak teredam, tetapi jernih dan jernih, seolah-olah seseorang duduk tepat di sebelahnya, berbicara. Dia segera fokus pada suara itu, di mana sebuah getaran mengaliri dirinya, dan pikirannya serasa diterpa gelombang kejut yang luar biasa.
Pembicara itu memang seorang lelaki, suaranya hangat dan tulus, seolah-olah dia sedang mengajar murid-muridnya tentang Dao. Renegade mortal, Taois duniawi. Kalian berdua mendengarkan dengan baik. Apa itu esens? Untuk membahas esenses, Anda harus terlebih dahulu memahami hukum alam. Hukum alam membentuk kerangka tak kasat mata dari kosmos tempat kita hidup. Teknik magis dan kemampuan surgawi pada dasarnya adalah cara memanipulasi atau menggambar pada kerangka itu. Adapun kerangka kerja apa, ya, disitulah esenses masuk ke dalam gambar. Mereka tidak berbentuk, tidak terlihat, dan tidak berwujud. Namun, hanya konstruksi misterius mereka yang memungkinkan semua teknik magis dan kemampuan surgawi yang tak terhitung jumlahnya ada. Esensi pada dasarnya adalah dasar dari segalanya. Ini mengarah ke pertanyaan lain. Apa esensi waktu? Ya, itu sederhana. Pertama-tama, pahami bahwa waktu dan gravitasi terhubung. Dari perspektif luar, semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu yang akan mengalir. Namun, ketika sampai pada zat waktu, manifestasi sejatinya datang, bukan melalui gravitasi, melainkan relativitas. Relativitas membentuk inti sejati dari esensi waktu. Jika Anda memahami relativitas, maka Anda dapat memperoleh pencerahan intisari waktu. Ingat, semuanya turun ke relativitas. Renegade mortal, Taois duniawi. Apakah kamu mengerti? Suara itu jatuh dalam benak Bai Xiaochun seperti gelombang kejut yang hebat. Dia tidak yakin siapa renegade mortal dan Taois dunia itu. Namun, hanya mendengarkan pidato singkat itu memberinya tingkat pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah sebuah lampu menyala di kepalanya, seolah-olah semua petunjuk yang telah dia kumpulkan sampai titik ini tiba-tiba diklik bersama berkat suara ini. Relativitas. Betul, ini tentang relativitas. Tanpa dunia luar untuk dibandingkan, bagaimana Anda bisa tahu tentang perbedaan dalam aliran waktu? Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun masih ada beberapa area yang tidak jelas, dia sekarang benar-benar yakin mengapa dia bisa mendengar suara yang baru saja berbicara dengannya. Suara itu berasal dari entitas maha kuasa dari banyak tahun di masa lalu, yang telah berbicara kepada murid-muridnya tentang esenses. Alasan suaranya dapat mentransmisikan selama bertahun-tahun adalah karena daunnya tidak lain adalah inti dari waktu. Dan dia sudah menjadi bagian dari hukum alamiah kosmos di sekitarnya. Karena itu, peningkatan aliran waktu di tempat ini memungkinkan suaranya bergema di sini untuk selamanya. Esensi bawaan muskil dan sulit dipahami. Dalam semua kekosongan yang dulunya adalah langit berbintang, hanya beberapa orang yang pernah menguasai hal-hal seperti itu. Lagi pula, siapapun yang bisa melakukan itu akan dianggap sebagai master Taois yang telah memahami semua hal, dan mencapai alam sovereign. Penguasa jarang, sesulit ditemukan seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Siapapun dari kelompok orang manapun yang menjadi penguasa akan menjadi kebanggaan dan kemuliaan kelompok itu. Dan jika ada kelompok yang bisa menghasilkan dua penguasa, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Tentu saja, Bai Xiaochun jauh dari level itu. Dia bahkan belum berada di alam arcayan. Namun, itu tidak menimbulkan halangan baginya untuk mencapai pencerahan esenses. Esensi sangat mendalam dan misterius, apalagi menyebutkan fakta bahwa waktu adalah yang terpenting di antara para Tao yang begitu hebat. Bahkan, hanya satu penguasa di langit berbintang ini yang pernah berhasil dengan intisari waktu. Dan dia adalah pemilik harta karun jam pasir yang berharga ini. Bai Xiaochun tersentak, matanya bersinar dengan cahaya pengertian. Sekarang setelah dia menemukan jawaban yang dia cari, dia mulai tenggelam ke dalam kekosongan yang meliputi pikiran dan bentuk fisiknya. Dia sudah melihat bukti yang menunjuk pada fakta bahwa penekukan ruang di sekitarnya adalah akibat kehadirannya, dan pengaruhnya terhadap gravitasi, yang juga menyebabkan variasi dalam aliran waktu. Namun, ketika dia tampaknya menjadi kosong, tubuhnya menjadi tanpa bobot, hampir transparan, seolah-olah itu tidak ada. Dia tidak benar-benar dihapus dari keberadaannya. Namun, relatif terhadap lingkungannya, dan dengan dunia di sekitarnya, dia tidak ada lagi. Dan meskipun dia masih secara teknis duduk bersila di atas jam pasir besar, kekuatan gravitasi di sekitarnya memudar, dan aliran waktu yang gila menjadi tenang. Ia kembali ke keadaan seperti sebelum ia tiba, keadaan yang relatif tenang. Dalam keadaan itu, kesadaran Bai Xiaochun tetap ada, dan jiwa surgawi tampaknya terbang keluar darinya dan melihat ke bawah ke tanah di bawah. Dia melihat jam pasir yang tak terhitung jumlahnya, beberapa besar, beberapa kecil. Dia melihat pasir berjatuhan tanpa henti. Dan setiap kali pandangannya terfokus pada jam pasir, aliran waktunya akan berubah. Itu adalah siklus tanpa akhir. Ketika pandangannya beralih dari satu jam ke jam lainnya, ia kehilangan jejak berapa banyak waktu yang berlalu, dan kehilangan jejak keberadaannya sendiri. Seiring waktu mengalir dengan caranya sendiri di dalam dunia jam pasir, Bai Xiaochi ada di luar. Setelah Bai Xiaochun memasuki tempat itu, dia menghela nafas lega. Hampir seketika, aliran waktu yang berbeda di dunia menyebabkan pandangannya kabur, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi. Namun, dia bisa merasakan bahwa Bai Xiaochun tidak terluka. Aku ingin tahu berapa lama dia akan berada di sana.
Semoga tidak lama. Jika roh-roh itu bangun, itu bisa menjadi masalah besar. Sambil mendesah, dia memutuskan untuk hanya bersila untuk menunggu. Lagi pula, jika Bai Xiaochun terlalu lama, dia bisa masuk dan mengingatkannya untuk tidak menunda terlalu lama. Dalam dunia jam pasir, pencerahan Bai Xiaochun berlanjut. Ketika dia mengamati kacamata yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai aliran waktu, mereka datang untuk mencakup segala sesuatu tentang dia. Dia tidak punya pikiran. Dia hanya duduk di sana, ekspresinya kosong ketika dia menatap kacamata jam dan berkomitmen setiap aspek dari mereka ke memori. Akhirnya, salah satu dari jam pasir yang tak terhitung jumlahnya yang dia komit untuk memori lenyap. Segera setelah itu, yang lain menghilang, lalu yang lain. Satu demi satu, mereka menghilang, dan yang tertinggal lebih dalam kepikiran Bai Xiaochun. Tidak ada seorang pun, bahkan Bai Xiaochun, bisa merasakan apa yang terjadi. Jam pasir menghilang satu demi satu, sampai suatu hari hanya ada satu yang tersisa. Itu tidak besar, hanya tentang ketinggian rata-rata orang. Namun, itu tampaknya menjadi bagian dari Bai Xiaochun, bagian dari jiwanya, bagian dari tubuh kedagingannya, bagian dari dausitnya itu benar-benar menyatu dengan setiap aspek dirinya. Itu tidak bisa dihapus atau dihancurkan. Bahkan, dalam beberapa hal, jam pasir ini seperti dausit kedua. Ketika satu jam pasir itu menjadi satu-satunya yang tertinggal, Bai Xiaochun menggigil, matanya yang tertutup berkedip, dan dia mulai bernapas dengan cepat. Pada saat yang sama, simbol magis mulai muncul di permukaan jam pasir di benaknya. Meskipun dia tidak mengenali satupun dari mereka, mereka semua berasal dari imajinasinya sendiri. Mereka mengandung pemahamannya tentang waktu, serta pemahamannya yang tidak lengkap tentang esenses. Mereka menutupi jam pasir dalam bentuk simbol magis, dan kemudian mulai bersinar dengan cahaya terang. Bai Xiaochun semakin menggigil, dan mulai bernapas lebih cepat, sampai pada satu titik, sinar simbol magis mendorongnya untuk secara tidak sadar meraih dan melambaikan tangan kanannya. Gerakan sederhana itu menyebabkan udara di sekitarnya runtuh, dan waktu itu sendiri membungkuk ke arahnya. Gravitasi muncul, secara instan mengubah aliran waktu di daerahnya. Di luar, Bai Xiaochi merasakan apa yang terjadi, dan matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Essence Daoist Magic, dan itulah tepatnya, sihir Daoist dari Essence. Meskipun itu hanya dalam bentuk embrio, hanya sebagian kecil dari apa yang bisa, masih menyebabkan waktu di daerah sekitar Bai Xiaochun berubah. Dia menggigil lebih, dan mata tertutupnya mulai berkedip lebih cepat, seolah-olah dia bisa bangun kapan saja. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, dan mendapatkan kembali kejernihannya, seolah-olah dia muncul dari mimpi. Transformasi ke udara dan area di sekitarnya memudar, tetapi semua yang dia alami dalam mimpi, itu tetap tertinggal. Apakah aku baru saja? Matanya berkedip dengan keraguan ketika dia melihat ke bawah ke tangannya. Setelah beberapa saat, dia meraih lagi dengan tangannya, menyentuh jam pasir dalam dirinya dengan akal surgawi, dan kemudian melambaikan tangannya. Hal yang sama terjadi seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu, menyebabkan hati Bai Xiaochun melonjak karena kegembiraan. Menembak berdiri, dia menutup matanya untuk memeriksa kekuatan mengejutkan dari kemampuan surgawi baru ini. Aku bisa mengubah aliran waktu di daerah kecil. Jika aku harus bertarung melawan Vile Emperor lagi, aku tidak perlu hanya mengandalkan Archaean Luminescence. Saya bisa memperlambat waktu di sekitarnya, tetapi tetap sama di sekitar saya. Dari perspektif Vile Emperor itu akan membuatku tampak sangat cepat. Bersemangat, dia melakukan beberapa tes lagi untuk memastikan dia benar dalam penilaiannya. Setelah itu, ia memutuskan untuk menyebutkan kemampuan surgawi yang sangat kuat keempat yang baru saja ia ciptakan. Waktu terhubung dengan gravitasi, gumamnya, matanya berkilauan. Karena itu, aku akan memanggil kemampuan surgawi ini pembasmian gravitasi. Meskipun dia tidak pernah suka bertarung dan membunuh, sekarang dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjaga dinasti Ark Emperor aman adalah menjadi lebih kuat daripada semua orang. Dia membutuhkan orang untuk menghormatinya. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri pertempuran dan pembunuhan. Saya memiliki simbol magis sutra mantan. Saya memiliki gerbang kehidupan dan kematian sutra masa kini. Saya memiliki paramita lili dari sutra masa depan saya. Dan sekarang saya memiliki kemampuan surgawi besar keempat saya, pemusnahan gravitasi. Bahkan tanpa Archaean Luminescence, aku masih bisa menimbulkan ancaman besar bagi Archaean. Penuh dengan kepercayaan diri, dia memeriksa basis kultivasinya, dan dengan senang hati menemukan bahwa keberuntungan yang dia alami telah mendorongnya ke lingkaran besar alam surgawi. Dia tidak segera meninggalkan dunia kacamata. Menggunakan kontrol barunya dari waktu ke waktu, ia berhasil menembus kemacetan api 27 warna. Setelah menyelesaikan formulanya, dia bangkit berdiri dan melihat sekeliling semua jam pasir dengan sedikit kesedihan dan kerinduan. Kemudian, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Dia mengucapkan terima kasih kepada dunia di sekitarnya, dan kepada penguasa misterius yang memiliki dao yang diuntungkan darinya. Karena semua keberuntungan yang telah ia terima, ia benar-benar meninggalkan pemikiran untuk membawa harta yang berharga ini bersamanya.
Dia tahu bahwa sampai dia menjadi penguasa dia tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Setelah tegak dari busurnya, dia terbang ke langit. Ketika dia pertama kali tiba di tempat ini, arus waktu yang kacau telah cukup meresahkan. Tapi sekarang setelah dia mengambil langkah pertama untuk mengendalikan Essence of Time, mereka tidak mengganggunya sama sekali. Tidak masalah bagaimana aliran waktu bergeser dan berubah, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk mempengaruhi jam pasir di pikirannya. Jam pasir itu berakar pada kesadarannya, dan tidak ada yang di luar yang bisa memengaruhinya selain angin yang bisa memengaruhi batu. Terbang, ia akhirnya menemukan dirinya kembali dalam kehampaan, dan kemudian, pada kipas yang berharga. Pada saat yang tepat, Bai Xiaoqi duduk bersila, dan baru saja akan menutup matanya untuk bermeditasi. Karena terkejut, dia melompat kembali dan berteriak, "Ada apa?" Mengirim akal surgawinya, dia memeriksa daerah itu, serta harta berharga yang merupakan jam pasir. Sementara itu, Bai Xiaochun menatapnya dengan kaget. Lalu matanya menatap tajam. Mengingat berapa lama dia pergi, dia berharap Bai Xiaoqi setidaknya merindukannya. Tiba-tiba, dia mendapat perasaan aneh. "Untuk apa kalian semua bingung?" Dia bertanya. "Berapa lama aku di dunia jam pasir?" "Berapa lama?" Bai Xiaoqi balas menatapnya, sedikit bingung. Hah, "Kamu tidak tahu Anda baru saja masuk. Hanya saja, mungkin 4 atau 5 napas waktu. Saya melihat Anda masuk, dan bahkan sebelum saya bisa duduk, Anda melompat keluar." Pada titik ini, Bai Xiaoqi tampaknya menyadari sesuatu. Dengan mata melebar, dia menunjuk Bai Xiaochun dan berkata, "Tunggu, jangan bilang waktu berlalu berbeda untukmu." Bai Xiaochun segera terguncang. Dia berasumsi bahwa karena langkah awalnya menuju menguasai esens waktu, sesuatu seperti ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada jalan. Berdasarkan apa yang bisa saya katakan, saya pasti telah menghabiskan beberapa dekade di sana. Mungkin bahkan seabad. Tapi di sini hanya beberapa napas waktu berlalu. Butuh sedikit bolak-balik, tetapi Bai Xiaochun segera mengkonfirmasi bahwa itu persis seperti yang dikatakan Bai Xiaoqi. Terengah-engah, dia melihat kembali dunia jam pasir. Setelah sampai di dasar situasi, Bai Xiaoqi sama-sama terguncang, dan juga melihat ke dunia jam pasir. Pada titik ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa anggapannya tentang dunia luar salah. Relatif dengan dunia luar, waktu yang dihabiskannya di dunia jam pasir hampir tidak berarti apa-apa. Dunia jam pasir itu, tidak ada di pesawat yang sama dengan kekosongan tempatnya berdiri sekarang. Itu hampir transenden, dan pada kenyataannya, hanya ada satu kata yang bisa dipikirkan oleh Bai Xiaochun untuk menggambarkannya. Kekal, gumamnya, matanya bersinar dengan harapan. Esensi waktu sangat misterius. Sekali lagi, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke dunia jam pasir. Setelah beberapa saat, dia berbalik, mengambil kendali kipas angin dan mengirimkannya terbang ke kejauhan. Bai Xiaoqi dikejutkan oleh rasa takjub yang sama. Namun, ia sangat ingin berada di jalannya, dan memberikan sebanyak mungkin bantuan untuk mendorong kipas yang berharga dengan kecepatan tinggi melalui kekosongan. Bahkan setelah beberapa waktu berlalu, Bai Xiaochun tidak bisa tenang. Adapun Bai Xiaoqi, dia tidak yakin harus berkata apa tentang hal-hal mengejutkan yang telah dia sampaikan. Mereka melakukan perjalanan dalam damai dan tenang selama beberapa bulan, sampai pada satu titik, Bai Xiaochun membuka matanya dari meditasi. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan kanannya dan melambaikan jarinya ke arah tertentu di kehampaan. Sebelum Bai Xiaoqi bahkan bisa bereaksi, area yang Bai Xiaochun tunjuk beriak dan terdistorsi, tenggelam untuk menjadi versi skala kecil dari harta berharga yang merupakan dunia jam pasir. Bai Xiaoqi tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakan gaya gravitasi. Ketika area cekung mengembang, gaya gravitasi itu tumbuh semakin besar. Ketika itu terjadi, aliran waktu di sana mulai melambat. Sementara itu, lolongan marah terdengar, datang dari daerah di mana gravitasi telah terpengaruh. Anehnya, suara itu tampak terdistorsi, bahkan ditarik keluar. Beberapa saat kemudian, wanita kertas tua itu muncul tepat ke daerah yang menyimpang itu, matanya sudah berkedip karena kaget. Bai Xiaoqi juga terkejut, dan untuk pertama kalinya, memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi hormat. Bai Xiaochun tidak hanya mendeteksi pendekatan wanita itu sebelumnya, tapi dia juga menciptakan area yang mirip dengan harta berharga yang merupakan jam pasir. Meskipun secara umum hanya mirip, Bai Xiaoqi dapat dengan mudah melihat bahwa ini adalah sihir Daois dari Essence. Dengan kata lain, itu adalah sihir Taois tingkat berdaulat. Apa yang kamu lihat, Bai Xiaoqi? Cepat dan gunakan lengan sultan. Terus-menerus dikejar oleh wanita hantu tua ini sudah lama menyebabkan api kemarahan menumpuk di dalam Bai Xiaochun. Dan meskipun dia tidak ingin pergi keluar dan melawannya sendiri, sepertinya ini adalah kesempatan besar untuk memperlambatnya dan menggunakan kekuatan kipas untuk melepaskan kesengsaraan pada dirinya. Dengan itu, dia mengirimkan beberapa perasaan surgawi, menyebabkan banyak sinar arcaian luminescence ditembakkan ke arah wanita tua itu. Dia bahkan memanggil seorang budak kuno, yang melangkah keluar ke dalam kekosongan untuk bertarung.
Budak Archayan tidak bisa bertahan lama di kehampaan, tapi sekarang basis budidaya Bai Xiaochun telah membaik, dia bisa bertahan untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar. Sementara itu, Bai Xiaoqi dengan cepat mengirim lengan sultan ke arah wanita tua itu. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melakukan serangan balik yang kuat pada wanita tua itu. Wanita itu melolong sebagai tanggapan, melambaikan lampu, yang menyebabkan lautan api hitam menguap. Fakta bahwa nyala api tampaknya tidak stabil oleh zona pengaruh Bai Xiaochun bukan karena kemampuan surgawinya lemah, melainkan karena basis budidaya wanita hantu tua ini terlalu tinggi. Meski begitu, area yang terkena gravitasi pemusnahannya bertahan beberapa saat, yang lebih dari cukup untuk beberapa tembakan Archayan Luminescence untuk menghantam wanita tua itu. Meskipun sepertinya dia ada di dimensi yang berbeda, dan sinar melewatinya, karena pengaruh zona waktu, dia masih terluka. Bahkan ketika jeritannya bergema, budak Archayan dan lengan Sultan tiba. Ketika mereka melakukannya, api hitam terus membakar di zona pengaruh gravitasi pemusnahan, dan wanita tua yang terperangkap melakukan gerakan mantra. Itu pada gilirannya menyebabkan lautan api hitam mengambil bentuk lampu hitam, yang kemudian menembak ke arah lengan yang berdaulat. Ketika keduanya bertabrakan, ledakan besar bergema keluar, mengguncang seluruh area. Budak kuno batuk seteguk darah, dan lengan Sultan dikirim berputar kembali ke kipas, tidak rusak, tetapi saat ini tidak mampu melakukan tindakan lebih lanjut. Budak kuno juga kembali ke kipas. Namun, wanita hantu tua itu juga tidak dalam kondisi yang baik. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sangat basah sehingga dia mulai pudar dari keberadaan. Mata penuh kegilaan, dia melolong, mengirim lebih banyak api hitam keluar, menciptakan lautan api lainnya. Saat meluas, Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi yang ketakutan membalikkan kipas dan mulai berangkat dengan kecepatan tinggi. Lautan api terus meluas di belakang mereka, disertai dengan lolongan wanita hantu tua. Akhirnya, begitu banyak nyala api berkobar sehingga memungkinkan untuk melihat wanita yang berbeda. Dia cantik, dengan pakaian mewah dan mata seperti Phoenix yang mengandung martabat tanpa batas. Namun, lonjakan api hitam menusuk ke dahinya, yang mengubah semua keanggunan dan kecantikannya menjadi keganasan jahat. Begitu Bai Xiaoqi melihat wanita itu, dia secara naluriah berteriak, Immortal Imperatrix. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.